Halo Bapak Ibu dosen sekalian, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan salah satu hasil analisis kami mengenai perbandingan mengenai country risk pada negara Afrika Selatan dan Italia dalam pendirian subsidiari perusahaan Tesla. Di sini kami telah disusun oleh beberapa kelompok dan kami merupakan gabungan dari kelompok 3 dan 4 dan nama-nama dari kelompok kami telah tertera di PPT ini. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami ingin mengambil topik yang saya bacakan tadi. Terutama latar belakangnya yaitu Tesla terus melakukan ekspansi global untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Salah satu strategi utama yang digunakan dalam ekspansi ini adalah dengan mendirikan subsidiari di negara-negara yang memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Namun, proses ini tidak hanya bergantung pada peluang pasar, tetapi juga harus mempertimbangkan country risk-nya, yaitu resiko yang muncul akibat kondisi ekonomi, politik, sosial, hukum, dan lingkungan di suatu negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi Tesla untuk mengetahui resiko-resiko yang dihadapi. Country risk sendiri mempengaruhi besarnya investasi yang diperlukan dalam pendirian subsidiari, termasuk pembangunan pabrik, infrastruktur, hingga pengolahan tenaga kerja. Tanpa analisis mendalam, resiko ini dapat berdampak pada kerugian finansial dan gangguan operasional perusahaan Tesla. Kami meringkas rumusan masalah kami menjadi satu, yaitu apa sih dampak perbedaan analisis country risk apa saja antara negara Afrika Selatan dan Italia jika PT Tesla ingin membuka anak perusahaan atau subsidiari. Baik, kita akan lanjut ke rumusan masalah yang dimana membahas dampak perbedaan analisis country risk apa saja antara negara Afrika Selatan dan Italia jika PT Tesla ini sendiri ingin membuka anak perusahaan. Baik, akan saya jelaskan mengenai resiko politik. Yang pertama adalah korupsi dan protes sosial, yang dimana tingkat korupsinya lumayan tinggi dan juga protes sosial yang mengancam stabilitas. Yang kedua adalah ketegangan rasial dan juga sosial, yang dimana adanya warisan apartheid ini justru memicu konflik yang berkelanjutan. Jadi warisan apartheid sendiri adalah warisan yang berdampak dari sistem rasial di Afrika Selatan pada tahun 1948 hingga tahun 1994 yang dimana masih terasa hingga saat ini yang juga dimana menciptakan ketimpangan ekonomi, diskriminasi rasial dan juga konflik sosial. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dicatat hanya 0,8% saja pada tahun 2023 akibat krisis energi dan kurangnya reformasi struktural di Afrika Selatan. Oke, mari kita lanjut ke resiko politik berikutnya yang ada beban utang tinggi yang dimana utang publik mencapai hingga 72% PDB pada tahun 2024 yang dimana ini bisa membebani ekonomi stagnan yang dimana PDB yang seperti kita ketahui adalah sebagai acuan yang dimana untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dari suatu negara. Yang kedua adalah peringkat kredit yang rendah. Fitch, BB, dan juga Moody's menilai bahwa Afrika Selatan memiliki dan memasuki dalam kategori junk status. Junk status sendiri adalah kategori peringkat kredit yang menunjukkan bahwa suatu negara memiliki resiko gagal bayar utang yang cukup tinggi, di mana status ini diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit seperti Fitch, Moody's, dan juga BB dan juga S&P Global. Yang terakhir adalah inflasi yang stabil tapi tinggi. Jadi, inflasi tercatat 5,9% pada tahun 2024. Jadi saya akan menjelaskan pembahasan 3.1 melanjutkan dari teman saya Steven bahwa terdapat resiko ekonomi yang terjadi di Afrika Selatan yang sangat bergantung dengan komoditas ekspor tertentu seperti batu bara, platinum, emas yang membuat rentan terhadap fluktuasi harga di seluruh dunia. Selama beberapa dekade terakhir juga pertumbuhan di Italia itu telah melambat, tapi ekonominya masih lebih baik daripada Afrika Selatan karena terikat kebijakan fiskal Uni Eropa. Tetapi Italia lebih stabil secara moneter dibandingkan Afrika Selatan sebagai anggota zona euro. Diperkirakan juga terhadap utang yang ada di hitungan di seperti ini dan adanya juga risiko sosial yang sangat tinggi di Afrika Selatan karena terdapat ketimpangan ekonomi dengan yang dianggap
salah satu tertinggi juga di dunia, memiliki tingkat kriminalitas tertinggi dengan adanya pembunuhan dan kejahatan kekerasan yang menjadi concern utama perusahaan dan ekspatriat. Nah, di Italia sendiri, meskipun terjadi banyak ketimpangan sosial, tetapi itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Afrika Selatan. Terdapat perbedaan antara daerah yang kaya dan daerah yang lebih miskin. Daripada kekerasan sosial di Italia itu kejahatannya terorganisir atau dianggapnya mafia. Selain itu, kan tidak membahas dengan ekonomi sosial doang, tetapi ada dengan resiko lingkungan yang kan kita membahas tentang Tesla bahwa lingkungan di Afrika Selatan ini tidak memungkinkan bagi perusahaan Tesla karena eh, environment listriknya belum tentu bagus. Kalau di Italia terawat dengan bukti bahwa banyak banyak wisatawan yang datang ke Italia dengan menarik wisatawan gitu agar di ya untuk lingkungannya jauh lebih sehat dan untuk infrastruktur di Italia itu jauh lebih baik dibandingkan dengan Afrika Selatan yang masih daerah pedesaan, sedangkan di Italia itu sudah lebih maju. Dengan ada lagi resiko valuta asingnya, yang di Italia itu lebih baik sedikit dibandingkan Afrika Selatan yang memiliki Gini koefisien sebagai eh, mm, 3,5 itu yang merupakan cukup baik terdapat dari resource yang saya baca dan ada hukum regulasi yang lebih dapat diandalkan di Italia dibandingkan dengan Afrika Selatan yang kira-kira di eh, Italia itu penganggurannya hingga cuma 9,5% dan sedangkan di Afrika itu sampai 32,6%. Itu data yang diambil di estimasi 2024. Yang pertama, certainly equivalent. Metode ini menghitung tingkat risiko arus kas dan memberikan nilai lebih rendah untuk arus kas dengan risiko lebih tinggi. Dan yang kedua, risk adjusted discount rate. Tingkat diskonto yang lebih tinggi digunakan untuk proyek melibatkan risiko yang lebih besar. Nilai risiko proyek yang merupakan ukuran biaya modal yang akan digunakan untuk mendiskonkan arus kas. Selanjutnya yaitu menghitung keuntungan dari investasi. Berdasarkan data dasar, diketahui bahwa investasi awalnya sebesar $1.000. Kemudian harga saham Tesla pada November 2011 yaitu sebesar $5,74. Harga saham Tesla saat ini yaitu $345,16. Yang pertama, kita menghitung jumlah sahamnya dengan membagi investasi awal dan harga saham pada 2011, yaitu 1000 dibagi dengan 5,74. Didapatkan total 174,24 saham. Kemudian mencari nilai investasi saat ini dengan jumlah saham dikali dengan harga saham saat ini. 174,24 dikali $345,16 sama dengan $60,140. Kemudian menghitung keuntungan investasi. Mengurangi nilai investasi saat ini dengan investasi awal. 191.043 dikurangi 1000 sama dengan $59.191,43. Selanjutnya, menyesuaikan untuk country risk-nya. Diketahui total risiko Afrika Selatan sebesar 27, kemudian total risiko dari Italia adalah sebesar 19. Yang pertama, kita menghitung risk dikurangi dengan adjusted discount rate dengan menggunakan cara R sama dengan RF ditambah country risk premium. RF-nya atau tingkat pengembalian bebas resiko sebesar 3%. Country risk premium untuk Afrika Selatan yaitu 27 dikali 0,5 sama dengan 13,5%. Sedangkan untuk country risk premium untuk Italia 19 dikali dengan 0,3 sama dengan 5,7%. Maka untuk Afrika Selatan RZA-nya sama dengan 3% ditambah dengan 13,5%.
sama dengan 16,5%. Untuk Italia, RIT sama dengan 3% ditambah 5,7% sama dengan 8,7%. Menghitung adjusted return. Adjusted return caranya yaitu potential gain dikali dengan 1 ditambah total risk. Untuk Afrika Selatan, adjusted return-nya 60.191,43 dikali dengan 1 ditambah 27 sama dengan 2.223,75 dolar, dan untuk Italia adjusted return-nya 60.191,43 dikali 1 ditambah 19 sama dengan 3.052,73 dolar. Setelah melakukan perhitungan, pihak Tesla ini mungkin akan mempertimbangkan beberapa langkah strategis sebelum membuat keputusan investasi setelah melihat hasil perhitungan resiko di negara Afrika Selatan dan juga di Italia. Jadi yang pertama itu Tesla akan melakukan evaluasi rencana investasi, yang dimana dengan pengembalian yang disesuaikan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Italia. Tesla dapat membuat keputusan bahwa resiko yang terkait dengan investasi di Afrika Selatan tidak sebanding dengan imbal hasil yang potensial. Lalu yang kedua ini ada evaluasi terkait lingkungan investasi. Jadi Tesla ini telah menunjukkan keinginan untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan juga tata kelola atau ESG, serta stabilitas ekonomi dan juga politik. Menurut hasil perhitungan, Afrika Selatan ini memiliki resiko dengan total yang lebih tinggi yaitu sebanyak 27 daripada Italia yaitu 19. Ini mungkin menjadi faktor penting bagi Tesla untuk memilih lokasi investasi. Baik, nama saya Alia Putri Azhara, ERP 130223135. Italia mungkin menjadi pilihan yang lebih menarik bagi Tesla untuk mengembangkan operasionalnya, karena risikonya jauh lebih rendah. Sedangkan Afrika Selatan, jadi Tesla mungkin merasa ragu untuk berinvestasi di negara dengan resiko yang lebih tinggi, terutama jika resiko tersebut dapat mempengaruhi operasi dan profitabilitas mereka. Maka hasil dari analisis risiko negara dan perhitungan keuntungan investasi Afrika Selatan dan Italia menunjukkan bahwa Tesla kemungkinan akan mengambil tindakan strategis untuk memprioritaskan investasi di negara-negara dengan risiko lebih rendah dan potensi imbal hasil yang lebih baik. Seperti negara Italia, keputusan ini akan dibuat berdasarkan analisis menyeluruh tentang infrastruktur, energi, besi, dan stabilitas politik untuk menjamin keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di industri kendaraan listrik global di seluruh dunia dalam jangka yang lebih panjang. Dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, tibalah kita pada bagian kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian di atas, kelompok kami menyarankan perusahaan Tesla untuk melakukan investasi pada negara Italia. Mengapa demikian? Karena berdasarkan perhitungan kami, menunjukkan bahwa total resiko dari negara Afrika Selatan itu lebih tinggi, yaitu sebesar 27 dibandingkan dengan negara Italia yang hanya sebesar 19. Nah, ini terlihat juga dari nilai risk adjusted discount rate mereka, di mana Afrika berada di kisaran 16,5%, sedangkan Italia berada di 8,7%. Sehingga hal ini mempengaruhi adjusted return di mana Afrika menghasilkan 2.223,75 dolar adjusted return, sedangkan Italia berada pada 3.052,73 dolar. Di mana hal ini tentunya menunjukkan bahwa Italia memberikan keuntungan dan dukungan yang lebih pada perusahaan Tesla, sehingga sangat disarankan bagi perusahaan Tesla untuk mengambil investasi dan mendirikan subsidiary pada negara Italia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.